Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila dengan NIM 1903056033 dari jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Ternak Unggas yang diampu oleh Bapak Servis Simanjuntak, SPT MSI, yaitu berupa rangkuman materi pertemuan ke-8 yang membahas tentang manajemen pakan ternak unggas. Apa saja kandungan nutrisi yang terdapat pada pakan? Kandungan nutrisi pada pakan antara lain seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan air. Pakan adalah aspek ilmu peternakan yang mempelajari tentang bahan pakan untuk ternak dan sumber pakan ternak secara konvensional maupun inkonvensional. Yang pertama yaitu pakan konvensional. Pakan konvensional adalah pakan yang sudah lazim digunakan untuk ternak. Contoh pakan konvensional antara lain dedak padi, jagung, bungkil kelapa, bungkil kedelai, dan tepung ikan. Sedangkan pakan inkonvensional adalah pakan yang belum lazim digunakan, susah didapat, dan bersifat musiman. Contoh pakan inkonvensional antara lain sorghum, bungkil biji kapuk, tepung sagu, dan tepung singkong. Yang selanjutnya yaitu faktor pembatas. Apa yang dimaksud dengan faktor pembatas? Faktor pembatas yaitu membatasi bahan pakan tersebut atau tidak boleh berlebihan karena dapat menyebabkan menurunnya palatabilitas pada ternak. Contoh pakan yang mengandung faktor pembatas yaitu bungkil inti sawit, lumpur sawit, tepung onggok, bungkil kacang tanah, yaitu terkandungnya serat kasar. Sedangkan bungkil biji karet, tepung gaplek, tepung daun singkong mengandung asam sianida. Serat kasar menjadi faktor pembatas karena tinggi kandungannya pada pakan ternak. Seperti pada ayam broiler, toleransi serat kasar hanya 15%. Sedangkan asam sianida jika diberikan berlebihan dapat berakibat racun bagi ternak. Faktor pembatas lainnya yaitu kacang gude, bungkil biji saga, bungkil kacang kedelai yang mengandung antitripsin. Sedangkan bungkil kelapa aflatoksin, tepung kepala udang mengandung kitin. Aflatoksin menjadi faktor pembatas karena jika berlebihan dapat mengganggu sistem pencernaan unggas seperti diare. Sedangkan tanin menjadi faktor pembatas karena memiliki rasa pahit. Jika terlalu banyak dapat mengurangi palatabilitas pada ternak. Selanjutnya yaitu tinin, contohnya sorghum, gosipol contohnya bungkil biji kapuk, tosolbumin contohnya bungkil biji kemiri, mimosin contohnya seperti tepung daun lamtoro, dan asam pitat contohnya dedak halus. Cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi faktor pembatas antara lain, yang pertama ada pencucian, kedua perendaman, ketiga pemanasan dengan cara kukus, rebus, sangrai, dan penguapan. Yang keempat ada pengeringan secara matahari atau oven, yang kelima ada penggilingan, dan yang keenam yaitu pendinginan. Cara yang ketujuh yaitu penambahan bahan kimia. Yang kedelapan fermentasi atau penambahan kapang. Yang kesembilan ekstraksi, pemerasan, penekanan untuk mengurangi kadar air. Yang ke-10 pencacahan atau pemarutan untuk memperkecil ukuran partikel. Contohnya seperti singkong. Singkong dikukus atau dipanaskan. Fungsinya untuk menghilangkan atau mengurangi kandungan sianida atau HCN pada singkong. Terdapat 3 kunci sukses peternakan. Yang pertama, feeding atau pakan, berupa cara pemberian pakan yaitu jumlah dan mutu. Yang kedua, breeding atau reproduksi, berupa penggunaan bibit unggul termasuk cara pengembangbiakan. Yang ketiga, ada manajemen atau pemeliharaan, berupa tata laksana perkandangan, pencegahan penyakit, perawatan, dan pemasaran ternak.
Biaya produksi paling tinggi yaitu pada pakan. Pada unggas, biaya pakan dapat mencapai 80% dan pada ruminansia kurang lebih 60% karena terdapat pakan rumput. Manajemen pakan yang harus diperhatikan. Yang pertama ada kaya nutrisi. Pakan yang diberikan harus mengandung nutrien yang dibutuhkan ternak selama masa pertumbuhan. Jika tidak, produksi dan reproduksi ternak tidak sesuai yang diharapkan atau tidak maksimal. Yang kedua ada frekuensi. Pemberian pakan secara ad libitum, yaitu pakan ternak, harus selalu tersedia bagi ternak. Yang ketiga, tempat pakan. Tempat pakan harus dalam keadaan bersih, dan pilih tempat dengan warna yang cerah, karena unggas peka terhadap warna dan dapat meningkatkan konsumsi ternak. Yang keempat, tepat waktu. Pemberian pakan harus tepat waktu dan terjadwal. Yang kelima, kualitas air. Air harus bersih dan tidak terkontaminasi logam berat. Air dapat dicampur dengan vitamin maupun probiotik. Terdapat 3 fungsi pakan. Yang pertama, hidup pokok berupa bernapas, bergerak, dan proses metabolisme. Yang kedua, reproduksi, yaitu berupa generasi baru. Yang ketiga, produksi, berupa pertambahan bulu dan produksi telur. Selanjutnya yaitu sebagai sumber nutrien. Dapat digolongkan sebagai sumber energi apabila dianalisis kandungan proteinnya kurang dari 20%, sedangkan dapat digolongkan sebagai sumber protein apabila saat dianalisis kandungan proteinnya lebih dari 20%. Selanjutnya yaitu sumber vitamin dan mineral. Contohnya seperti vitamin C, B, vitamin sintesis, vitamin A, D, E, K. Contoh mineral seperti Ca dan P. Sedangkan sumber lemak contohnya seperti minyak jagung, minyak kelapa, dan minyak kedelai. Pakan baik dan aman. Pakan yang baik, kualitas nutrisi baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Perlu sampling uji fisik, kimia, dan biologis. Pakan aman terhindar dari racun, anti nutrisi, logam berat, fungisida, pestisida, dan rekayasa genetik. Tahapan pembuatan konsentrat ayam yaitu siapkan bahan-bahan pakan. Selanjutnya, siapkan alat-alat yang akan digunakan, timbang masing-masing bahan pakan, urutkan bahan, pencampuran bahan, setelah itu aduk sampai rata atau homogen.